Seorang suami istri harapannya bisa hidup secara berdampingan, secara harmonis, saling sakinah, saling bisa menenteramkan. Jangan saling menyakiti, jangan saling dia melukai hatinya, melukai fisiknya, melukai batinnya. Untuk itu, maka kapan seorang suami boleh memukul istri kalau memang betul-betul ada pelanggaran. Pelanggaran pun harus jelas. Tidak hanya katanya, tidak ada katanya. Boleh seorang istri itu dipisahkan ranjangnya, boleh dia dipukul, tetapi ada beberapa hal yang harus dicatat. Kapan seorang istri itu boleh dipukul suami? Karena sering sekali ada pertanyaan bagaimana Rasulullah itu menyiapkan pukulan untuk istrinya. Tapi lihat, mana riwayat Rasulullah memukuli istrinya? Itu. Karena menurut madhab Imam Hanafi, hanya 4 pelanggaran di mana suami boleh memukul istri. 1, kalau istri itu tidak mau berdandan. Maka diperhatikan bagaimana dandannya istri, bukan berarti itu kok tidak harus bermake up semuanya. Enggak, paling tidak fair dong. Kalau keluar rumah dandannya luar biasa, menor 3 jam, kerudungnya 12 meter, di rumah itu mohon maaf, kadang-kadang daster seminggu digantung pakai, kadang daster 1 penitinya 8. Keluar, bau Bulgari, Bilkadin, Lacoste, Dolce Vita, wanginya luar biasa, di rumah bau balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, minyak gosok. Kerudungnya kebuka, putih dikira lehernya putih, koyok salon pas tempel. Nah itu sudah berhak boleh dipukul. Yang kedua, tidak mau digauli. Artinya dia tidak taat, tidak ada alasan secara syar'i. Wong dikasih nafkah lahir, tapi nafkah batinnya dia malah melayani orang lain, maka boleh dipukul. Yang ketiga, kalau tidak menegakkan ibadah, yaitu sudah tidak dijalankannya ibadah, maka istri boleh dipukul. Yang keempat, kalau keluar rumah tanpa izin. Keluar rumah di sini bukan keluar rumah untuk belanja di depan rumah, bukan. Tetapi keluar rumah yang kira-kira belanja tapi di Paris, belanja di Singapura, 3 minggu nggak pulang, maka boleh dipukul. Tetapi sifat pemukulannya itu, yaitu tidak boleh melukai. Artinya setelah kita memenuhkan hak dan kewajiban kita, yaitu beri nafkah, beri sandang, pangan, papan, maka tidak boleh orang itu kalau melanggar istri itu tidak boleh di wajah. Dan bahkan tidak boleh membongkar kejelekan yang lalu. Bahkan tidak boleh melukai, tidak boleh memar, tidak boleh keluar darah. Hanya boleh di wajah. Bahkan ulama menegaskan pemukulan kepada istri boleh hanya dengan alat tidur. Jadi boleh pakai bantal, pakai guling, itu semuanya. Itu pun tidak boleh mengenai anggota badan yang sensitif, sehingga sampai menjadikan bekas di dalam tubuhnya. Karena tujuannya untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Itu. Nah, demikian juga pukulannya harus syar'i. Pukulan syar'i itu tidak boleh merobek kulit, tidak mengalirkan darah, tidak mematahkan tulang, tidak keras sebagaimana memukul musuh atau lawan atau di dalam peperangan. Maka kalau ada istri yang melanggar, boleh dipukul pakai bantal, pakai guling. Sekali melanggar pakai guling, 2 kali melanggar pakai guling, 3 kali melanggar pakai guling, 4 kali masih melanggar pakai guling, dalamnya kasih linggis biar kerasa semuanya. Inilah sifat pukulan kita dalam pengertian bagaimana harmonisasi suami istri itu penting bagi kita.